Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk edisi 25 Oktober 2021. Dan judul renungan kita untuk hari ini yaitu yang murah hati mendapatkan kemurahan. Sebelum kita lanjut, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan sudah peliharakan kami hingga kami boleh berada di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kami akan dengarkan renungan firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan, renungan pagi di pagi hari ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, renungan kita untuk hari ini 25 Oktober 2021 dengan judul yang murah hati mendapatkan kemurahan. Dan ayat inti kita Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Hati manusia pada dasarnya dingin dan gelap dan tidak mengasihi. Kapanpun seseorang memanifestasikan roh belas kasih dan pengampunan, dia melakukannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi melakukan pengaruh roh ilahi yang bergerak di hatinya. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan sendirilah sumber segala belas kasihan. Namanya penyayang dan pengasih. Dia tidak memperlakukan kita sesuai dengan ganjaran kita. Dia tidak bertanya apakah kita layak atas kasihnya, tetapi dia mencurahkan kekayaan kasihnya kepada kita untuk menjadikan kita layak. Dia tidak berpendam. Dia berusaha untuk tidak menghukum, tetapi untuk menebus. Bahkan kehebatan yang dia wujudkan adalah melalui pemeliharaannya yang dimanifestasikan dalam keselamatan bagi yang tersesat. Dia mendambahkan dengan keinginan yang kuat untuk meringankan kesengsaraan manusia. Semua yang hatinya bersimpati dengan hati pemilik kasih yang tak terbatas itu akan berusaha untuk didapatkan kembali dan bukan untuk mengutuk. Kristus yang tinggal di dalam jiwa adalah mata air yang tidak pernah kering. Di mana dia tinggal akan ada banyak kebaikan. Untuk memanggil orang-orang yang bersalah, yang jatuh kepada pencobaan, korban dari keinginan dan dosa, orang Kristen tidak bertanya, apakah mereka layak diselamatkan? Tetapi bagaimana saya bisa mendapat keuntungan dari mereka? Dalam yang paling menyedihkan, yang paling memalukan, ia melihat jiwa-jiwa yang untuknya Kristus mati. Yang berbelas kasih adalah mereka yang memanifestasikan belas kasihan kepada orang miskin, yang menderita, dan yang tertindas. Dia yang telah memberikan hidupnya kepada Allah dalam pelayanan kepada anak-anaknya, terhubung dengan Dia yang memiliki semua sumber daya alam semesta. Hidupnya terikat oleh rantai emas dari janji-janji abadi dengan kehidupan Allah. Tuhan tidak akan mengecewakannya di saat penderitaan dan membutuhkan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dan pada saat-saat yang paling membutuhkan, yang berbelas kasih akan mencari perlindungan dalam belas kasihan Juru Selamat yang pengasih, dan akan diterima ke dalam tempat tinggal yang kekal. Puji Tuhan saudara untuk pekabaran hari ini, bahwa yang murah hati mendapat kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Murah hati adalah akibat daripada kita mengasihi Tuhan. Akibat daripada kita merespons kasih Allah kepada kita. Karena saudara, bukan kita yang hebat kalau kita murah hati. Kemurahan hati kita oleh karena pengaruh Roh Kudus, oleh karena pengaruh kita mengasihi Yesus. Ingat saudara, bahwa yang lebih dahulu
murah hati kepada kita adalah Allah lewat mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan berkati pekabaran hari ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Mari kita akhiri pekabaran ini di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih-Mu, dan terima kasih melalui kasih-Mu kami boleh dengar firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam hidup kami, dan dapat kami gunakan hidup kami ini untuk bermurah hati kepada setiap orang yang ada di sekitar kami. Inilah doa kami, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran kita hari ini. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa besok. Shalom.